Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali secara tatap muka atau secara online di majelis yang mulia ini untuk bisa membahas fikih yang berkenaan dengan suatu ibadah yang paling mulia di dalam Islam, yaitu ibadah salat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di pertemuan lalu kita sudah membahas yang berkenaan dengan rukun-rukun sholat. Namun belum selesai pembahasan rukun sholat, dan kita akan mengulangi jamaah sekalian rukun-rukun sholat itu secara cepat agar bisa nyambung ya dengan kajian yang lalu gitu ya. Rukun sholat itu adalah kewajiban yang ada di dalam sholat, yang menjadi pembentuk bangunan sholat itu sendiri jamaah sekalian. Yang sholat tidaklah diterima apabila tidak terlaksana rukun tersebut. Nah, rukun tersebut itu ada yang terdiri dari rukun berupa ucapan, ada rukun yang berupa perbuatan. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwasanya rukun adalah kewajiban yang ada di dalam salat yang menjadi bangunan pembentuknya salat. Di antara rukun tersebut yang pertama kita pernah bahas adalah berdiri dalam salat wajib apabila mampu. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram dengan persyaratan yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Artinya kalau sholat tanpa takbiratul ihram, tanpa ucapan takbir, sholatnya nggak sah jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatul fatihah, membaca al-fatihah di dalam setiap rakaat, terkhusus kemarin kita sudah bahas di dalam sholat yang disamarkan bacaannya oleh imam. Kemudian yang berikutnya adalah ruku, kemudian dan tumakninah di dalam ruku. Dan yang keenam adalah i'tidal serta tumakninah di dalam i'tidal. Jadi jangan tergesa-gesa berdiri saat i'tidal. Jadi ada masa diamnya. Tumakninah itu maknanya adalah tenang dan diamnya gitu ya. Walaupun hanya sebentar tapi harus ada. Kemudian yang berikutnya adalah jatuh untuk sujud, turun untuk sujud ya. Jadi itu sujud dan juga tumakninah di dalam sujud. Kemudian yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud serta tumakninah di antara dua sujud itu tadi. Kemarin kita sudah membahas pembahasan sampai rukun yang ke-10 dan 11, yaitu duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Dan perlu diingat jamaah sekalian, tumakninah di antara dua sujud atau dalam duduk di antara dua sujud ini adalah perkara yang banyak umat Islam meninggalkannya. Kalau kita lihat sholat, dia duduk di antara dua sujud itu cepat sekali. Padahal sujudnya lama, tapi ketika duduk di antara dua sujud mereka melakukannya dengan cepat. Ini tidak boleh. Harus lama, jadi maksudnya harus melakukannya selama masa tumakninah jamaah sekalian. Minimal dia membaca takbir, membaca bacaan itu sekali saja dengan tartil, dengan baik dan pelan-pelan gitu ya. Contohnya dia duduk dengan baca Rabbighfirli, hanya sekali saja. Jawabannya sah jamaah sekalian. Ya, yang penting dia saat itu tetap diam dulu. Kemudian ketika sudah agak lama dan dia merasa sudah memenuhi tumakninah, maka saat itu dia langsung sujud yang kedua. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian sekarang kita akan bahas rukun yang ke-12 dan 13. Jadi rukun-rukun salat yang ini harus dilakukan oleh orang yang salat jamaah sekalian. Yaitu at-tasyahhudul akhir. Jadi langsung saja rukun ke-12 dan 13, at-tasyahhudul akhir wal julusu fihi, yaitu membaca tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Jadi duduk
plus tasyahud akhir ini adalah termasuk rukun salat ya mas sekalian. Ya, termasuk rukun salat. Yang salat tidak sah tanpanya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang salat tidak sah tanpanya. Makanya hendaknya ini kita juga harus lakukan. Sekali lagi dengan tidak tergesa-gesa, dengan kita hayati makna dari tasyahud tersebut ya mas sekalian. Kalau kita belum menghafalnya doa dari tasyahud, maknanya, kandungannya, kita ngelihat buku tentang tata cara salat Nabi yang sudah diterjemahkan. Ketika itu nanti kita akan mempelajarinya dan juga akan menghayati maknanya. Walaupun khusyuk di dalam salat, menghayati ini adalah bukan termasuk rukun salat, namun ini adalah ruhnya salat. Sangat tidak layak suatu salat yang tidak ada ruhnya sama sekali ya. Adapun masalah khusyuk insya Allah kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Dan ini sekali lagi adalah rukun dari rukun-rukun salat yang salat tidak sah tanpanya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Nah, asal dari hadis ini adalah ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya mas sekalian. Dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahhudu, assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril alaihi salam." Ya, assalamu ala Mikail. Jadi kami dahulu, kata Ibnu Mas'ud, sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kami, ingat Ibnu Mas'ud berkata sebelum difardukannya, maknanya sebelum diwajibkannya tasyahud pada kami mengatakan assalamu alallahi qabla ibadihi. Keselamatan semoga tetap atas Allah sebelum hamba-hambanya. Keselamatan semoga tetap atas Jibril. Keselamatan semoga tetap atas malaikat Mikail. Ya, seperti itu. Jadi doanya adalah doa yang memang tidak sesuai dengan petunjuk. Sebelum diwajibkan kami mengatakan demikian, ya, seperti itu. Ini adalah ra'yi dari sahabat. Jadi mereka niatnya baik dalam ibadah, mereka semangat dalam ibadah. Namun saat itu mereka mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak layak diucapkan. Ya betapa tidak dia membaca suatu bacaan yang maknanya mendoakan Allah agar Allah mendapatkan keselamatan. Ini tidak benar. Karena jamaah sekalian, keselamatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak Allah didoakan keselamatan. Karena dia memberikan keselamatan, sudah pasti dia akan selamat dari segala macam keburukan, dari segala macam cacat, aib dan lain-lainnya. Jadi kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu assalamu ala Allah, walakin qulut tahiyyatu lillahi ila akhiri al-hadis." Kemudian Nabi mengetahui demikian itu, kemudian Nabi bersabda, "La taqulu, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, jangan. Karena Allah itu adalah salam. Nama Allah, salah satu nama Allah adalah As-Salam. Jadi karena nama Allah itu adalah As-Salam, itu zat yang selamat gitu ya maknanya, maka Allah tidak bisa didoakan seperti itu. Jadi jangan mengatakan assalamu ala Allah, semoga kesejahteraan tetap atas Allah, tidak benar. Kan tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya sampai akhir dari hadis ini. Dan ini menurut hadis ini menunjukkan dan juga menjadi dalil bahwasannya kalimat at-tahiyyatu lillah ini adalah perkara yang diwajibkan berdasarkan pemahaman dari sahabat qabla an yufradu alaina tasyahhudu, ya, sebelum sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami. Berarti setelah diturunkan syariat tasyahud berarti menunjukkan syariat tasyahud itu menjadi wajib, ya, seperti itu. Jadi sebelumnya nggak wajib tapi kemudian menjadi wajib. Nah, sebelum diwajibkan para sahabat bingung membaca apa. Udah akhirnya para sahabat Nabi membaca sesuai dengan ra'yi mereka. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, adapun beberapa sholat yang dilakukan sahabat dengan membaca assalamu ala Allah ini ya diterima jamaah sekalian. Karena memang saat itu belum ada ikatan ya bacaannya di dalam duduk saat tasyahud itu. Kemudian Nabi mengajarkan itu jangan dibaca lagi sebab itu tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi juga memerintahkan, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, maaf, dari sahabat Nabi yang lain, dari sahabat Nabi yang sama yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqulit tahiyyatu lillah." Jadi apabila
salah satu dari kalian telah duduk di dalam salat, maka supaya dia membaca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Jadi perintah dari Nabi ini adalah perintah yang wajib. Kemudian alasan yang ketiga, atau dalil yang ketiga tentang wajibnya dan bahkan tasyahud ini adalah rukun dari Nabi, adalah Nabi sendiri melakukannya secara rutin ya mas kalian. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini menurut mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya tasyahud dan duduk saat tasyahud adalah hukumnya wajib, bahkan menjadi rukun yang salat tidak sah tanpanya. Maka hendaknya jamaah sekalian jangan ditinggalkan. Jadi jangan tergesa-gesa salat, ya, baca dulu tasyahud, baru saat itu kalau ingin salam silakan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bacaan tasyahud, ya, itu sigotnya macam-macam. Sigotnya itu, lafadznya itu yang dari Nabi bermacam-macam, karena riwayat juga berbeda-beda gitu ya. Ya silakan antum membaca at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang berkata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ini yang lebih lengkap. Ini juga sahih dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa juga at-tahiyyatut thayyibatus shalawatul lillah. Ini juga demikian. Jadi demikian ya mas kalian. Jadi intinya antum membaca macam-macam tahiyat yang bermacam-macam itu, yang berbeda-beda, akan tetapi dalam sholat yang berbeda-beda pula, maka itu sama seperti menghidupkan sunnah. Apalagi di antara antum ada yang masih muda, ya dihafalkan tasyahud yang bunyinya bermacam-macam. Ada lagi at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu lillahi wat-thayyibat. Jadi memang macam-macam gitu ya. Kemudian saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, ada juga riwayat yang membaca assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah riwayat yang saya pilih ya mas sekalian. Setelah Nabi wafat, ini dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh sahabat Nabi, bahwasanya setelah Nabi wafat, para sahabat Nabi itu mengucapkan assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Adapun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu adalah bacaan tasyahud para sahabat ketika Nabi masih ada, ya, ketika Nabi masih ada. Setelah Nabi wafat mereka bukan merubah ya, itu adalah petunjuk dari Nabi juga. Ya, para sahabat membaca assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena perbedaan itu jamaah sekalian, ya silakan antum membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yuk ya, warahmatullahi wabarakatuh juga boleh, nggak masalah, karena banyak ulama juga yang berkata demikian. Boleh juga kita membaca sesuai dengan riwayat yang dinukil di dalam kitab Sahih Bukhari dengan baca assalamu ala nabiyyi, ya, assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tata cara membaca tasyahud yang betul juga jemaah sekalian. Jadi tidak boleh seorang membaca salah dalam baca tasyahud. Yang biasanya orang baca itu adalah at-tahiyyatu lillah. Ini salah. At-tahiyyatu lillah. Ya, pertama taknya tuh keliru karena dipanjangkan. Kemudian bunyi haknya menjadi hak, ini salah. Kemudian ya-nya tidak ditasydid juga salah. Yang benar adalah at-tahiyyatu. Jadi seperti itu ya mas kalian ya. Yang hendaknya latihan itu at-tahi, hak. Taknya pendek, at-tahiyyatu lillah. Nah, maknanya adalah semua penghormatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya mas kalian. Kemudian sigot tasyahud tentu saja berhenti pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu sigot tasyahud. Kalau disebut tasyahud atau tahiyat sampai situ, ya. Adapun seterusnya itu adalah sholawat Nabi. Kemudian jamaah sekalian, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, ini yang ke-14, rukun yang ke-14, di dalam mazhab Asy-Syafi'i ada rukun yang lain lagi jamaah sekalian. Ada rukun yang bernama membaca sholawat untuk Nabi atau as-sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah membaca tasyahud, kita diwajibkan membaca sholawat Nabi, ya. Ini berdasarkan hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bukan Al-Hakim ya, Al-Hakim, maaf. Kemudian Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum fis salati falyaqulillahumma shalli ala Muhammad," dan seterusnya. Apabila salah satu dari kalian telah membaca tasyahud saat salat, maka hendaklah ia mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Falyaqul ini adalah kewajiban.
Ya, falyaqul adalah kewajiban karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Maka usahakan jangan ditinggalkan jamaah sekalian. Jangan ditinggalkan. Syukur-syukur sampai innaka hamidum majid fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid gitu ya. Sampai akhir. Nah, tetapi paling tidak untuk bisa melaksanakan rukun ini, apabila kita menjumpai imam yang cepat atau kita sudah mendengar suara iqamah, khawatir kita telat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka kita boleh membaca sholawat Nabi yang pendek, seperti membaca bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i gitu ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga boleh. Jadi yang penting baca sholawat Nabi. Jadi baca sholawat, walaupun yang lebih utama adalah sampai innaka hamidum majid. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i jamaah sekalian, hukumnya membaca salawat dalam salat adalah wajib, jangan ditinggalkan. Khususnya dalam tasyahud akhir ya. Khususnya dalam tasyahud akhir. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i tasyahud awal dan akhir. Nah, itu juga jangan ditinggalkan jamaah sekalian ya. Kemudian rukun yang ke-15. Rukun yang ke-15 yaitu at-taslim, salam. Jadi at-taslim itu adalah salam. Kalau disebut salam, jamaah sekalian, ya, maknanya adalah ucapan assalamualaikum, bukan noleh ke kanan dan ke kirinya, bukan. Karena menoleh ke kanan dan ke kiri itu hukumnya adalah sunnah sholat. Ya, sekali lagi sunnahnya sholat ya. Adapun ucapan salam itu adalah assalamualaikum, minimal assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Ya seperti itu ya, karena Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholatil tuhur ya, wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Jadi kuncinya salat adalah bersuci ya mas sekalian. Kuncinya salat adalah bersuci. Kemudian keharamannya salat adalah bacaan takbir, dan kehalalannya salat adalah salam ya, ucapan salam atau taslim. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtimus salat bit taslim. Kebiasaan Nabi kalau mengakhiri salat itu dengan salam. Jadi jamaah sekalian, Nabi merutinkannya, Nabi melakukannya, dan juga Nabi bersabda bahwasannya salat itu akan bisa halal untuk melakukan apa saja kegiatan di luar salat kalau sudah salam. Selagi belum salam maka saat itu tidak boleh. Dan kalau sudah dilakukan maka hukumnya menjadi batal. Salam jamaah sekalian ya, minimal assalamualaikum, itu tadi assalamualaikum. Jadi sekali lagi ini adalah ucapan salam. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri itu adalah hanya sunnah, jadi tidak diwajibkan. Karena pernah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam dari sholat ya. Akan tapi beliau saat tasyahud itu ya, beliau kemudian mengucapkan salam itu pandangannya ke arah depan dengan nengok sedikit ya. Jadi contohnya gini, pas lagi tasyahud beliau memandang pada jari-jari. Habis itu beliau berkata assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak ke depan gini tapi agak miring gini. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Berarti menunjukkan memang hukumnya menoleh ke kanan dan ke kiri adalah sunnah. Termasuk juga sunnah juga ya, tata cara salam itu. Jadi sebagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i itu berkata, jadi ucapan salam itu, tata cara salam yang benar itu adalah mengucapkan salam assalam, memulainya itu dalam keadaan menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamu, ini mulainya dalam keadaan di depan. Habis itu sambil jalan seret, nah di sana itu warahmatullah gitu ya. Jadi demikian. Ada juga dalam mazhab Hambali itu mengucapkan salamnya itu dalam keadaan bukan di depan tapi dalam keadaan sudah berjalan menuju ke kanan gitu. Contohnya gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ala kulli hal jamaah sekalian, tata cara salam yang pertama dan yang kedua yang saya praktekkan tadi, ini adalah hanya sunnah saja. Seandainya tidak menoleh ke kanan dan kiri, yang penting ucapan assalamualaikum warahmatullah, maka saat itu salatnya sudah selesai, sudah berakhir dan sah salatnya jamaah sekalian ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nih paham ya semuanya. Kemudian tentang masalah salam yang dikatakan rukun dan wajib itu salam yang mana? Apakah salam yang pertama atau kedua-duanya saja? Kedua-duanya juga gitu ya. Maka jawabannya jamaah sekalian, menurut mayoritas ulama
bahkan sebagian ulama itu menukil adanya ijma gitu ya, bahwasannya salam pertamalah yang hukumnya wajib dan termasuk rukun sholat. Salam pertama aja mas sekalian. Jadi salam pertamalah yang hukumnya wajib atau rukun sholat. Sedangkan salam yang kedua menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Ya, sekali lagi hukumnya sunnah muakkadah. Jadi salam yang kedua itu tidak wajib ya mas sekalian. Jadi menurut mayoritas ulama adalah hukumnya hanya sunnah saja. Jadi seandainya ada orang mengucapkan salam sekali ke kanan saja, atau sekali saja gitu ya, mau ke kanan atau hanya ke arah depan tapi menoleh sedikit ke kanan, maka saat itu sholatnya sah, sudah selesai. Adapun kalau dia tambah lagi ke kanan, ke kiri gitu ya, maka saat itu adalah hanya sunnah saja. Begitu juga mendahulukan salam ke kanan dan kiri itu adalah bukan rukun sholat. Yang apabila ada seseorang ya mendahulukan salam ke kiri dulu pak, jadi udah kayak main-main aja gitu. Ya dalam keadaan dia lupa, bisa jadi, ya lupa. Jadi gini ya, dia salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka hukum salamnya gimana? Sah. Salamnya sah berarti sholatnya juga sah. Jadi seperti itu aja mas. Jadi intinya dia salam, dia ngucapin salam apa enggak? Jadi salam itu bukan hanya sekedar menoleh ke kanan. Jadi gini saja, dia nggak ngucapin salam, maka saat itu dia belum dikatakan keluar dari sholat. Sekali lagi belum keluar dari sholat. Ketika dia bicara berarti sholatnya batal, ngulang lagi dari awal. Makanya jamaah sekalian, karena saya sering yang lihat anak-anak kami gitu ya, anak-anak kita umat Islam di yayasan pendidikan kami, jadi kita bisa tahu kekurangan dari anak-anak kita itu. Ternyata ada anak-anak itu kalau diperhatikan sholatnya itu, mereka itu tadi seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi ketika mereka takbir, nih contoh kalau takbir mereka hanya gini saja, nggak membaca ucapan takbir, seharusnya dia Allahu Akbar, hanya gini aja. Ketika salam hanya gini aja, karena kita melihat bibirnya anak itu gitu ya. Nah, seperti ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita jemaah sekalian. Jadi agar sholatnya juga sah, ya. Jangan sampai sholat rukun yang lain terpenuhi, namun ketika salam dia tidak membaca, hanya menoleh saja. Salam itu bukan menoleh, menoleh itu hanya tambahan dan itu hukumnya sunnah. Tapi ucapan assalamualaikum warahmatullah, nah seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentang masalah ucapan salam, minimal assalamualaikum. Boleh juga ditambah assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada riwayat yang menambahkan wabarakatuh, ke kanan ke kirinya assalamualaikum warahmatullah saja. Ya ala kulli hal intinya antum salam, terserah. Gitu. Yang penting jangan berkata assalam, tidak ada alaikumnya, berarti tidak sah. Nah gitu ya. Lalu disebut assalam, disebut ucapan taslim atau salam adalah assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Di antara hadis yang menjelaskan tentang adanya riwayat tambahan wabarakatuh di dalam sholat, itu adalah diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Abu Dawud gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian jemaah sekalian, rukun yang terakhir yaitu ke-16 adalah tartibul arkan, yaitu mengurutkan rukun-rukun sholat itu sehingga menjadi berurutan yang baik, jadi tersusun rapi gitu ya. Jadi tidak boleh jemaah sekalian di dalam sholat itu ngasal gitu, dengan menggunakan ro'inya, dengan menggunakan pendapatnya sendiri. Yaitu sebagaimana kalau kita masuk ke dalam Islam, kita baca tasyahud dulu. Baca tasyahud itu maksudnya apa? Baca syahadat dulu. Habis itu baru yang lain. Maka seperti itu juga pas lagi sholat. Akhirnya dia pas sholat duduk dulu baca tasyahud. Habis itu dia berdiri takbir. Maka kita katakan sholatnya tidak sah jemaah sekalian. Karena tidak sesuai dengan urutan-urutan ucapan dan perbuatan yang telah dinukil dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Urutan sholat seperti itu sudah jangan diacak-acak, tidak boleh. Para ulama paling hanya berbeda tentang masalah rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Tapi untuk untuk urutannya, mereka sepakat ya mas sekalian. Jadi jangan bikin sekte baru di dalam Islam dengan membuat awal sholat itu perbuatan tertentu atau ucapan tertentu, kemudian akhirnya adalah perbuatan yang lain. Jadi demikian.
Sudah selesai jemaah sekalian rukun-rukun salat yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita nggak belajar, maksudnya kita akan meremehkan rukun-rukun ini ya. Jadi harus kita belajar sehingga kita benar-benar bisa tahu. Jadi intinya kenapa harus berurutan rukun-rukun salat? Ya karena memang seperti itu yang dinukil dari Nabi. Tidak pernah satupun beliau salat itu dimulai dari selain takbir, tidak pernah. Berarti menunjukkan bahwasannya ini adalah wajib ya, dan berdosa seseorang ketika meninggalkannya dan membuat salat dia juga tidak diterima. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, istilah yang kedua di dalam salat adalah wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ada ini nggak Pak ya? Mau bersin? Bisa deh. Mana ya? Nggak ada ya? Udah enggak lagi Pak, biarin. Baik, yang berikutnya adalah wajibatus shalah. Wajibatus shalah artinya adalah kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Jadi ya mas sekalian, ada istilah baru, bukan istilah baru, maksudnya istilah lain di dalam sholat, yaitu disebut Alhamdulillah. Jadi ada istilah yang disebut wajibatus shalah, yaitu kewajiban-kewajiban di dalam sholat ya mas sekalian. Kalau tadi dikatakan rukun itu adalah kewajiban, ini adalah ada lagi kewajiban yang lain. Apa bedanya gitu ya? Jadi ya mas sekalian, sebelumnya kita definisikan dulu apa sebenarnya makna wajibatus shalah, yang artinya adalah kewajiban-kewajiban sholat. Jadi wajibatus shalah ya mas sekalian maknanya adalah ma yajibu fi'luhu aw qawluhu fis shalah wa yasqutu bis sahwi wa yujbiruhu sujudus sahwi wa man tarakahu amdan batalat salatuhu idza kana aliman biwujubihi. Jadi maknanya jemaah sekalian, al wajibat atau wajibatus shalah ini menurut mazhab, istilah dalam mazhab Hambali dan Hanafi jemaah sekalian ya. Dan mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi wajibatus shalah adalah apa saja atau apa-apa yang wajib dilakukan dan diucapkan di dalam sholat. Jadi apa saja yang wajib dilakukan dan diucapkan di dalam sholat, yang apabila ditinggalkan maka jamaah sekalian itu akan menyebabkan ia harus melakukan sujud sahwi. Ia harus melakukan sujud sahwi. Ya seperti itu jamaah sekalian. Yang apabila dia tinggalkan maka mengharuskan ia sujud sahwi. Dan barang siapa yang meninggalkan secara sengaja maka sholatnya tidak sah alias batal. Siapa saja meninggalkan secara sengaja maka sholatnya batal apabila dia sudah tahu kewajibannya. Udah tahu kewajibannya dia tinggalkan, maka saat itu sholatnya tidak sah. Ya demikian. Sekali lagi ini adalah definisi dari ulama mazhab Hanafi dan juga Hambali. Kemudian jemaah sekalian, adapun dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita tidak ada istilah yang namanya wajibatus shalah. Mereka ada istilah syarat salat, rukun salat, ada lagi hayatus shalah, hayatus shalah dan juga sunanus shalah. Ada hayatus shalah, gerakan-gerakan salat yang tidak wajib, ada juga istilah sunanus shalah, seperti itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu kewajibannya salat. Yang pertama jemaah sekalian, kewajibannya salat ini enggak banyak ya. Kewajiban yang salat adalah bentar ya. Kewajiban salat itu tidak banyak sekali lagi. Tetapi ini sangat penting ya. Menurut mazhab Hambali jemaah sekalian. Menurut mazhab Hambali. Jadi di antara perkara yang wajib di dalam salat adalah at-ta'minu ba'dal Fatihah. At-ta'min ba'dal Fatihah, yaitu membaca amin setelah Al-Fatihah. Jadi ini adalah diperuntukkan bagi makmum khususnya ya. Bagi makmum ya, seperti itu.
Nah, sebagian lagi ulama mengatakan membaca amin ini adalah wajib bagi imam, makmum maupun sholat sendiri juga. Ya, imam, makmum dan juga sholat sendiri secara mutlak. Baik sholat yang dikeraskan bacaannya atau yang disamarkan bacaannya. Nah, seperti itu ya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nah kita masukkan ini dalam kewajiban karena ada sebagian ulama mengatakan ini adalah hukumnya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mulia, "Idza ammanal imamu fa aminu." Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam telah membaca amin, maka kalian bacalah amin. Perhatikan ya Mas kalian, ini perintah Nabi. Ketika imam membaca amin, maka kalian bacalah amin. Ya. Ini adalah perintah Nabi. Sebab sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan aminnya malaikat, maka dihapuslah dosa-dosa dia yang telah lalu. Dosa-dosa dia dihapus ya Mas kalian. Hanya membaca amin saja. Ya, walaupun sebagian mayoritas ulama berkata hukum membaca amin di dalam sholat ini adalah hanya sunnah saja, ya. Dan keutamaan diampuni dosa adalah ketika sholat berjamaah yang imam mengeraskan bacaannya. Namun sekali lagi usahakan walaupun ada yang bilang sunnah, tetap jangan kita tinggalkan jamaah sekalian. Jadi kita juga membaca amin. Ya, hadis ini menunjukkan tentang kewajiban baca amin karena Nabi perintahkan baca amin. Dan juga tentang keutamaan amin itu bisa menghapus dosa. Dan juga menunjukkan bahwasan imam kalau membaca amin itu imam juga membaca amin. Jadi ada imam yang ketika baca waladhdallin, imam nggak baca amin, berarti menyelisih sunnah. Tapi bukan bid'ah aja Mas kalian, hati-hati ya mengatakan bid'ah. Jadi menyelisih sunnah berarti dia tidak faham sunnah. Ya, istilah khilaful aula, menyelisih perkara yang lebih utama. Ya harusnya baca amin. Maksudnya harusnya itu pengertiannya adalah selayaknya dibaca amin. Karena Nabi kita yang mulia berkata demikian itu. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasan imam kalau membaca amin itu usahakan dibaca keras agar makmum itu bisa mendengar aminnya imam. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya Mas kalian, kalau bacaan amin itu jangan mendahului bacaannya imam. Imam masih bawa ladhdallin. Imam memanjangkan lin selama 3 alif atau 6 harokat. Karena dia mengambil hukum mat arid tersukun yang paling panjang. Ya sudah jangan a gitu, tidak boleh. Jadi selesaikan dulu imam lin dan imam sudah berhenti suaranya baru saat itu a. Dan jangan heran juga jemaah sekalian. Di sana ada juga madhab yang mengatakan bahwasannya bacaan amin itu dimulai oleh makmum ketika imam memulai baca a, nah gitu. Waladhdallin, a baru dia. Seperti itu. Ada yang mengatakan demikian, tapi wallahu a'lam bishawab. Banyak ulama mengatakan ini tidak harus begitu juga. Tidak harus begitu juga. Dan tapi ketika ada seseorang mendengar imam sudah waladhdallin, udah berhenti, baru saat itu dibilang amin juga tidak mengapa. Walaupun imamnya tidak amin atau walaupun imamnya itu telat membaca aminnya, maka tidak mengapa. Boleh-boleh saja. Ya, ini masalah amin ini adalah perkara yang memang khilafiyah di kalangan ulama, tapi kita masukkan dalam bahasan ini agar kita jangan sampai meninggalkannya jamaah sekalian. Jangan malu untuk mengencangkan suara amin. Ya, jangan sampai malu untuk mengeraskan suara amin. Walaupun dia seorang tokoh gitu, ngapain malu? Ya, enggak masalah, karena ini adalah pahalanya sangat besar dan utama. Makanya jamaah sekalian, ketika imam takbiratul ihram kita masih berada di tempat wudu misalnya gitu ya, maka hendaknya pas lagi amin kita jangan sampai telat amin bersama dengan imam itu, karena keutamanya sangat utama. Dan jangan antum mengandalkan nanti kan rakaat 2 juga ada aminnya. Ya tidak demikian. Kalau bisa dapat dua-duanya, kenapa kita harus dapat cuma satu saja gitu ya? Karena ini adalah sesuatu yang bisa meningkatkan pahala sholat kita dan kesempurnaan sholat kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban atau wajibatus shalah yang kedua, ketiga, dan keempat adalah takbiratul intiqal. Yaitu takbiratul intiqal, takbir perpindahan gerakan. Takbiratul intiqal yang kedua nih ya, takbir perpindahan gerakan ini adalah perkara yang wajib ya menurut sebagian ulama, seperti ulama dari mazhab Hambali jamaah sekalian ya. Ini adalah hukumnya wajib sekali lagi ya menurut mazhab Hambali, dan
Dan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya takbir perpindahan gerakan adalah hukumnya sunnah. Jemaah sekalian, takbiratul intiqal ini adalah perkara wajib yang apabila ditinggalkan oleh orang yang sholat, ditinggalkan, maka saat itu dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Sekali lagi, dia diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi, gitu ya. Dan masalah takbiratul intiqal, jemaah sekalian, maka perlu diketahui bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang ada, para ulama menyimpulkan takbiratul intiqal adalah takbir perpindahan gerakan. Itu dibaca antara gerakan yang satu ke gerakan berikutnya, antara gerakan satu dan gerakan berikutnya. Tidak dibaca sebelumnya, tidak dibaca setelah masuk gerakan berikutnya, tidak demikian. Tapi di antara itu, jemaah sekalian. Ya. Nah, kalau disebut takbir, itu mulai dari Allah sampai bar, Allahu Akbar. Ya, Allah itu dimulai dalam keadaan kita sudah memulai untuk mencondongkan ruku misalnya. Allahu Akbar. Nah, hendaknya dalam baca takbir jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Mungkin enak didengar oleh pendengar ya, tapi ternyata siapa sangka bahwasannya takbir yang demikian itu adalah takbir yang tidak disuka oleh para ulama. Ya, sekedarnya Allahu Akbar. Ya gitu saja. Karena momen antara berdiri dan juga ruku itu adalah momen yang sebentar, ya. Jadi kita baru bisa membaca takbir ketika kapan? Yaitu ketika Allah sudah mencontohkan Allahu Akbar. Nah, bar itu sudah selesai ketika sebelum membungkukkan itu ya, sebelum sempurna bungkuk, ya seperti itu. Kalau misalnya antara berdiri i'tidal dan juga sujud, maka saat itu sebelum meletakkan dahinya di lantai, maka dia sudah selesai bar gitu ya. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, tentang masalah takbiratul intiqal ini, jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasannya ini adalah perkara yang memang ia disunnahkan dibaca, dan dibaca di antara ini juga lah disunnahkan. Jadi disunnahkan, ada tempat sunnahnya juga membaca. Jadi hendaknya kalau kita membaca takbir jangan terlalu panjang, ya, agar kita bisa menepati tempat takbiratul intiqal, yaitu antara gerakan satu ke gerakan berikutnya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan suatu gerakan tanpa ada bacaan. Nah, gitu ya. Jadi soalnya kalau kita baca takbir mulainya ketika kapan? Yaitu ketika kita sudah meletakkan dahi di lantai misalnya, ketika takbir mau sujud gitu ya. Maka saat itu ada gerakan yang tanpa ada zikirnya. Yaitu ketika mau duduk ya, mau turun untuk sujud. Saat itu nggak ada zikir. Dan ini tidak boleh jemaah sekalian. Sedangkan sholat adalah ibadah yang memang kaya dengan zikir, penuh dengan zikir. Maka jangan dikosongkan itu tadi ya. Begitu juga ketika bangkit menuju rakaat baru dari tasyahud atau duduk sujud yang kedua gitu ya. Maka diusahakan jemaah sekalian untuk membaca takbir dan diselesaikan di antara duduk dan juga berdiri ke rakaat yang baru. Seperti itu. Ya, jangan sampai beralasan bahwasannya saya melakukannya ini aja lah ketika saya sudah berdiri tegak gitu. Tujuannya agar tidak ada makmum satupun yang mendahului saya. Itu ijtihad imam. Namun dibantah oleh Syekh Utsaimin, imam itu kalau ijtihad harus yang benar, jangan salah. Itu salah itu. Kalau alasan dia ketika dia takbir, contohnya takbirnya itu di antara, dan dia ingin menetapi sunnah itu tadi, dan dia khawatir bahwasannya gerakan dia akan didahului oleh makmumnya, kan bisa ada cara yang lain, yaitu dengan cara kita sebelum sholat memberitahu, bapak-bapak gerakan saya sudah lambat misalnya gitu ya, gerakan saya ini lambat, bapak-bapak sekalian mohon lihat gerakan saya, jangan sampai mendahului saya. Seperti itu ya mas sekalian. Dan itulah yang pernah dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dalam keadaan sudah tua dan gemuk, untuk sujud dan bangkit dari sujud tidak terlalu cepat. Makanya Nabi memerintahkan para sahabat untuk melihat tata cara sholatnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang diwajibkan adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua tadi itu, yang keempat adalah
Rabbana walakal hamd. Nah, itu adalah dua kewajiban yang berbeda itu ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dua-duanya adalah perkara yang diwajibkan. Kalau nggak baca, menurut mazhab Hambali jamaah sekalian, dia harus sujud sahwi. Sekali lagi harus sujud sahwi. Seperti itu. Jadi tiga perkara ini, takbiratul intiqal, kemudian ucapan sami Allah liman hamidah, dan Rabbana walakal hamda adalah ucapan yang disunnahkan menurut mazhab Hambali. Adapun mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, ketiga perkara ini hukumnya sunnah saja. Nah, sikap kita, kalau ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, jamaah sekalian, sikap kita intinya jangan meninggalkannya. Karena bagi kita perselisihan ulama itu terkadang sesuatu yang nggak terlalu kita nggak usah pikirin. Bingung saya, nggak usah bingung. Yang penting antum lakukan, maka saat itu antum akan dianggap baik oleh semuanya. Seperti itu. Bisa difahami ya, jamaah sekalian. Jadi kalau kita mengucapkan ini takbiratul intiqal, sami Allah liman hamidah, semua ulama sepakat bagus. Cuma beda, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, gitu saja. Kan sunnah juga bagus. Nah, gitu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang dianggap wajib oleh sebagian ulama seperti mazhab Hambali gitu ya, adalah membaca tasbih saat ruku dan sujud. Ya, membaca tasbih saat ruku dan sujud. Ini adalah perkara yang diwajibkan. Sekali lagi adalah perkara yang diwajibkan oleh syariat kita karena memang ada perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya, bahwasanya Uqbah bin Amir pernah berkata, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat terakhir dari surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan memuji, atau mohon maaf, sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Nah, akhirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami. Jadi di dalam ayat ini jamaah sekalian, Nabi diperintahkan untuk mensucikan nama Allah. Mensucikan nama Allah yang maha agung. Kemudian Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih kepada Allah yang maha agung itu di dalam ruku kalian. Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi jadikanlah bacaan tasbih yang seperti itu adalah di dalam ruku kalian. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la qal ij'aluha fi sujudikum. Lalu ketika telah turun sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama adalah surat Al-A'la. Sucikanlah nama Tuhanmu wahai Muhammad yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian ini ada perintah Nabi ya mas kalian. Kemudian Nabi bersabda, jadikanlah sujud ini, apalah tasbih ini di dalam sujud kalian. Jadi ini adalah perintah Allah kepada saya agar saya menyebut atau mensucikan mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Kemudian Nabi bersabda, jadikanlah tasbih atau mentasbihkan nama Allah yang maha tinggi itu di dalam sujud kalian. Makanya pas lagi ruku kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Pas lagi sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, seperti itu. Intinya jamaah sekalian kita membaca tasbih tersebut. Jadi jangan sampai diam-diam saja. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang berikutnya adalah tasyahudul mohon maaf. Menurut sebagian ulama yang termasuk yang termasuk dianggap wajib tapi bukan rukun adalah tasyahud awal dan duduk saat tasyahud awal. Ini hukumnya wajib jemaah sekalian. Sekali lagi hukumnya wajib duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Karena Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Nabi yang buruk salatnya, itu dengan ucapan faidza jalasta fi wasatis salati fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad.
apabila kamu telah duduk di tengah sholat, maka tenanglah kamu dan duduklah beralaskan telapak kaki kiri, atau duduklah beralaskan dengan telapak kaki kirimu dan paha kirimu. Jadi duduk beralaskan itu ya. Duduk beralaskan, duduk iftiros maksudnya ya. Duduk beralaskan telapak kaki kiri dan paha kiri. Karena paha kiri itu jadi alas bagi tangan, maksudnya gitu ya. Tsumma tasyahhad, kemudian membacalah tasyahud. Ya Pak jamaah sekalian, ini perintah Nabi ketika kita sedang di tengah sholat, kita membaca tasyahud. Ya, seperti itu. Kemudian buktinya lagi kewajiban jamaah sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan tasyahud awal ini, beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkannya berarti sholatnya kurang kan? Nah, sholatnya kurang itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Seandainya itu tidak wajib, maka Nabi nggak melakukannya jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, sudah selesai ya tentang kewajibannya sholat. Yang pertama tadi apa? Yaitu adalah membaca amin. Kemudian yang kedua, tiga dan keempat adalah baca takbiratul intiqal. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan ucapan Rabbana walakal hamda. Boleh dengan sigot yang lain, Allahumma Rabbana walakal hamdu juga boleh. Dan lain-lain. Baik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang masalah yang berkenaan dengan sunanus sholah, sunnah-sunnahnya sholat. Ya, kita sudah selesai dari pembahasan rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang sunnah-sunnahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan di antara antum. Rakaat keempat. Baik. Ini ada pertanyaan, kalau kita sholat di rakaat yang keempat, berarti sholatnya 4 rakaat ya. Kita duduknya iftirash atau tawarruk. Menurut pendapat yang lebih dekat dengan dalil adalah duduknya tawarruk, duduk miring pantat kiri gitu ya. Jadi tidak iftirash. Kalau antum pernah lihat ada orang iftirash juga di rakaat pertama, rakaat kedua iftirash, rakaat kedua iftirash, memang ada sebagian ulama berkata demikian. Ada lagi ulama mengatakan jadi dua-duanya iftirash. Ada lagi yang mengatakan dua-duanya tawarruk. Nah, gitu ya. Jadi ada yang merojihkan hadis satu sehingga meninggalkan hadis yang lain. Nah, yang utama adalah hadis yang menggabung, pendapat yang menggabung seluruh hadis yang ada. Ternyata Nabi itu iftirash adalah ketika rakaat yang kedua. Jadi di tengah salat ya. Tasyahud awal. Kemudian Nabi duduk tawarruk ketika di rakaat yang terakhir dari salat. Jadi demikian. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali. Kemudian pendapat mazhab Hambali, ini adalah pendapat yang mengatakan ini lebih luas lagi hadisnya jamaah sekalian. Karena menganggap bahwasannya setiap salat yang rakaatnya cuma 2 jamaah sekalian, yang tasyahudnya 1 kali saja, itu duduknya adalah tidak duduk tawarruk tapi duduknya iftirash. Ya, karena memang ada hadis yang menjelaskan demikian. Ya, di antaranya lewat Imam Muslim dari sahabat Nabi Aisyah, Nabi itu kalau melakukan sholat ya jamaah sekalian, sholatnya yang 2 rakaat gitu ya, maka saat itu beliau duduknya duduk iftirash. Bila kita dapatin imam sedang duduk tawarruk, sedangkan pas rakaat kedua gimana? Sholat subuh. Baik. Saya selesaikan dulu nih sebentar. Namun mazhab Asy-Syafi'i adalah mazhab yang mengatakan pokoknya setiap duduk yang ada salamnya, yang di situ kita salam, maka duduknya adalah tawarruk. Ala kulli hal jamaah sekalian, mau duduk tawarruk, duduk iftirash, ini adalah duduk yang sunnah. Yang penting antum duduk gitu ya. Yang penting antum duduk. Yang penting jangan duduk
sila saja gitu ya. Sebab kalau antum duduk sila tidak boleh seperti itu. Jadi ini hanya sunnah saja, antum tidak usah mempermasalahkan. Dan janganlah sekali-kali jamaah sekalian menuduh orang yang tidak sama dengan kita salatnya. Contohnya pas salat 2 rakaat dia duduknya tawarruk. Kita sendiri banyak ikhwannya juga yang duduknya iftirash. Kemudian mengatakan bahwa ini bukan ahlus sunnah. Ini adalah keliru ya mas sekalian. Ahlus sunnah dan tidak dilihat dari hal-hal yang sunnah seperti ini, hal-hal yang fikih sini seperti ini, tidak demikian ya mas sekalian. Jadi ahlus sunnah dan tidak itu dilihat dari masalah akidah dan manhajnya, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaknya harus belajar banyak fikih perbedaan pendapat agar kita bisa tahu gitu ya. Oh ternyata yang beda dengan kita itu adalah ya mereka juga sama-sama dalam bingkai ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Jadi mereka bukan meninggalkan ahlus sunnah karena itu, bukan. Tapi seandainya mereka bukan ahlus sunnah bukan karena duduknya itu, tata cara duduk dalam tasyahudnya bukan, tapi karena perkara yang lain. Kemudian tadi apa Pak? Bila kita dapat imam sholat tasyahud akhir, Tasyahud akhir kita yang tahu itu apakah mengikuti imam duduk baik. tasyahud? Ketika imam tasyahud akhir, kita juga tidak tasyahud akhir karena kita termasuk masbuk gitu ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum yang masbuk? Imam kan duduk tasyahud akhir, berarti dia tawarruk. Apakah kita juga ikuti imam? Ini ulama juga ada yang berkata begitu. Ulama juga beda pendapat ya mas kalian. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya duduk yang bukan di akhir salat berarti adalah duduknya iftirash. Jadi paham ya mas kalian? Jadi adalah duduknya iftirash. Nah, itu adalah duduknya imam. Adapun makmum yang telat maka saat itu tidak iftirash. Tidak tawarruk tapi iftirash. Duduk beralaskan telapak kaki kiri. Ada lagi yang berkata bahwasannya ngikuti imam. Walaupun saat itu kita rakaat yang pertama, imam sudah keempat terakhir, ya tetap ngikuti imam, hanya duduknya saja ngikuti imam. Ada yang mengatakan demikian. Ada lagi juga mengatakan jemaah sekalian, ini pertengahan. Duduk iftirash, jadi dalam keadaan demikian bisa duduk iftirash, bisa duduk tidak iftirash atau tawarruk. Kita melakukan duduk iftirash apabila bersamaan dengan tasyahud awal. Tapi kalau berbeda dengan tasyahud awal, tidak pada tasyahud awal, contohnya kita rakaat ketiga, imamnya rakaat keempat, berarti saat itu kita duduknya tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan antum duduk mana aja. Jadi nggak masalah antum mau duduk tasyahud akhir seperti imam juga tidak mengapa, duduk iftirash, duduk tawarruk juga tidak mengapa. Atau antum pilih pendapat yang hanya iftirash duduk saat itu bersamaan dengan tasyahud awal dan tidak iftirash atau tawarruk gitu ya. Atau duduk tawarruk ketika selain tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang demikian itu hanyalah sunnah. Nggak usah jadi perbedaan yang menganggap bahwa ini adalah bukan golongan saya karena itu, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak pertanyaan? Antum punya pertanyaan Pak? Doa di dalam sholat di waktu sujud. Baik. Doa di dalam salat jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan di dalam sujud. Doa di dalam sujud itulah sujud secara mutlak. Jadi Nabi sendiri tidak menentukan sujud itu di akhir salat atau di akhir ya dia sujud di akhir atau sujud yang lain. Nah, ketika Nabi sendiri tidak menentukan ya sudah kita mutlakkan sujud itu. Misalnya kalau salat itu 2 rakaat, sujudnya kan ada 4 kali, berarti keempat-empatnya adalah tempat yang paling dekat dan mustajab ya di dalam doa kita. Paling dekat dengan Allah dan juga tempat yang mustajab atau momen yang mustajab saat kita berdoa pada Allah. Berarti setelah sholat tidak ada doa ya? Baik, ini pertanyaan bagus lagi. Pertanyaan lain lagi tuh Pak. Jadi intinya ya mas kalian, di dalam sujud kita disunahkan selain membaca tasbih, seperti nanti kita akan jelaskan ya mas kalian, itu juga ada sunnahnya bagi kita untuk berdoa. Berdoa aja mas kalian ya. Jadi sekali lagi dalam sujud disunahkan kita berdoa. Kalau memang imam juga lama di dalam sujud, ya kita doa. Saya sudah baca 3 kali tasbih kok imamnya belum naik-naik, ya antum doalah. Antum doa. Terkadang imam begitu lumayan, ini adalah waktu yang mustajab. Jadi jangan kita sia-siakan. Udah baca, udah habis saya bacaannya. Karena yang hafal bahasa Arab cuman sedikit, ya udah ulang-ulangi aja nggak apa-apa. Jadi jangan diam saja. Karena tidak disunahkan itu dalam sholat kita diam, tidak demikian. Kita baca, ya seperti itu.
Seperti ketika imam baca bacaan yang panjang saat berdiri, jamaah sekalian. Kita diam saja gitu ketika kita sudah selesai sholat, sudah selesai baca gitu ya. Tidak. Tapi kita juga membaca. Kita juga membaca. Ya kita hafalnya kulhu falak anas. Anas sudah selesai, imamnya kok belum ini. Ulangi lagi kulhu falak anas. Karena setiap ayat yang diulang-ulang antum baca itu sama seperti ayat yang berbeda. Seperti itu ya mas kalian. Dan tentu saja setiap ayat yang dibaca itu adalah akan memberikan keutamaan yang berbeda itu tadi. Jadi kalau antum ngulang-ngulang itu kan berarti kan sama seperti memperbanyak ayat yang dibaca. Walaupun antum cuma hafal itu saja, ya tidak mengapa. Ya gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keutamaan sendiri setiap ayat dan juga huruf ya. Demikian. Nah, pertanyaannya tadi dari Bapak, kalau di dalam sholat, khususnya dalam sujud sholat ada doanya, lalu setelah selesai sholat ada doa apa enggak? Maka kita katakan bahwasannya di dalam sholat itu ada doa, ada dua tempat kita berdoa. Itu dalam sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Kemudian pertanyaannya, habis salam dari sholat adakah kita doanya di situ? Jawabannya ada. Insya Allah nanti kita akan jelaskan ya mas sekalian. Ada hadis-hadis Nabi yang mulia yang dibaca oleh Nabi, yang ada doa-doa yang berisi doa hadis tersebut ya, berisi doa dari Nabi yang saat itu Nabi membaca saat Nabi sudah berpaling dari kiblat menuju pandangannya pada makmumnya. Saat itu beliau membaca doa diantaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Nabi membaca juga dalam kesempatan lain baca Rabbiqini azabaka yauma tab'atsu ibadak dan lain-lain. Berarti menunjukkan bahwasannya, atau juga dalam riwayat yang lain Nabi membaca duburos shalah. Jadi katakannya duburos shalah, belakangnya salat, setelah salat gitu ya. Jadi intinya ya mas kalian, setelah habis salat itu ada doanya. Itu ada doanya. Jadi doa tidak hanya di dalam salat, tapi doa setelah salat pun juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Pertanyaan dari Facebook Pak. Ya. Tentang ini satu pertanyaan cuma dua bilang. Assalamualaikum, Ustaz, ketika duduk antara dua sujud, baik tahiyat awal atau akhir, telunjuk baiknya digerakkan atau tidak? Itu yang pertama. Dalam satu dulu. Sama sih Ustaz, karena yang kedua untuk Coba diulangi tolong. Dalam tasyahud ya. ketika duduk antara dua sujud, baik tahiyat awal atau akhir. Kok tahiyat? Duduk di antara dua sujud kok? Duduk antara dua sujud maksudnya ya. Awal atau akhir, telunjuknya baiknya digerakkan atau tidak. Dan yang membaca saat tahiyat itu, saat telunjuk itu, telunjuknya ke depan, membacanya di awal atau di tengah? Membacanya. Membaca tahiyatnya. Membaca tahiyatnya di awal atau ketika membaca tahiyat at-tahiyatu wassalam. Oh, saya paham mungkin maksud pertanyaannya, walaupun iya. Jadi yang pertama tadi tentang masalah ini, maksudnya masalah ini ketika tasyahud awal dan akhir, ini bukan duduk di antara dua sujud malah. Iya. Maksudnya ketika tasyahud awal dan akhir jari kita digerak-gerakkan atau tidak? Iya. Jadi terserah ya mas kalian, karena memang riwayat berbeda-beda. Antum bisa melakukannya seperti ini. Jadi digerak-gerakkan gini ya. Atau boleh juga dalam mazhab Maliki ya mas, digerak-gerakannya itu ke samping, tutut gini. Ini mazhab Maliki yang memang ada. Jadi dalam kitab Turos terdahulu yang ada tuh adalah ke kanan gini. Atau boleh juga kita diam seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kita tasyahudnya seperti ini. Jadi isyaratnya itu seperti ini. Jadi demikian ya. Yang bentar. Jadi kita seperti ini ya. Dan saat itu disunnahkan jari-jarinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi begini ke arah kiblat berarti nggak ke bawah gini. Jadi begini. Nggak begini ke bawah tapi begini ke depan. Ini diarahkan ke arah kiblat. Pandangan kita ke arah ini. Ada hadis yang memang menunjukkan bahwasannya, ada hadis dalam riwayat Imam An-Nasai yang menunjukkan bahwasannya beliau saat tasyahud, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat tasyahud itu melunakkan jarinya begini. Jadi ke bawah gini ya, dilunakkan. Maka hadis ini lemah ya mas sekalian. Nah, hadis yang sahih adalah beliau mengarahkan jarinya ke kiblat. Ya, beliau mengarahkan jarinya ke kiblat gini. Ya udah gini. Jadi begini, atau boleh juga begini. Dan dengan membentuk angka 53 gini ya. Seperti ini.
Nah ini ke kiblat, ke depan gini. Jadi tidak ke bawah begini, tapi ke depan begini. Jelas ya? Ya, nggak usah diingkari. Mau yang begini saja atau yang bergerak-gerak juga silakan. Kalau saya pribadi milih yang tidak digerak-gerakkan. Kemudian kedua, saat menunjuk itu di awal tahiyat atau saat baik. sholawat? Tentang masalah isyaratnya itu mulainya kapan? Mulai dari sejak awal bacaan tasyahud atau ketika baca asyhadu atau illallah? Maka jawabannya adalah inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas ya mas kalian, antum mau dari awal silakan, atau ketika antum baca asyhadu baru begini, atau asyhadu alla ilaha illallah baru begini, maka yang demikian ini sudah menetapi sunnah. Semuanya sudah dapat sunnah. Yang nggak dapat sunnah itu yang ribut. Nah gitu ya, karena yang ribut. Cuman beda gitu doang, nggak masalah. Sama-sama dapat sunnahnya untuk isyarat, karena semua ulama sepakat isyarat. Cuman mereka berbeda kapan isyaratnya mulainya. Ada yang bilang dari awal sampai akhir. Ada yang dimulai dari apa? Jadi kalau kata asyhadu. Nah gitu ya. Ada yang mulai dari kata asyhadu alla, la dari la. Ada yang berkata asyhadu alla ilaha illallah baru dia gini. Illallah baru dia naik. Ala kulli hal semua ulama intinya mengatakan bahwasanya ada isyarat dan mau dari awal, mau dari tengah, semuanya dapat sunnahnya berisyarat. Jadi seperti itu. Intinya inilah kesepakatan para ulama walaupun ada perbedaan dari sisi itu. Jadi demikian. Dari tiga itu yang paling dekat sunnah yang mana Ustaz? Semuanya sama Pak. Karena ada riwayat yang juga menjelaskan Nabi tidak berisyarat, tidak menggerak-gerakkan jarinya. Ya seperti itu ya. Dari tiga tadi dia dimulai dari awal, di tengah atau ini yang mendekati sunnah itu dari awal. Yang mendekati sunnah saya nggak tahu Pak, karena kalau antum mengatakan yang mendekati sunnah itu yang mana, karena ini adalah seorang itu kalau seperti itu dia melakukan suatu tarjih, menganggap bahwasannya ini yang lebih kuat sedangkan yang lain lemah. Ini tidak apalagi dia cuma tolib baru seperti ana gitu ya, atau penuntut ilmu yang baru kemarin sore gitu ya. Maka saya katakan bahwasanya yang pendapat yang saya pilih adalah saya mengacungkan isyarat ini saat tasyahud awal dan akhir, itu mulai dari awal sampai akhir. Dengan saya tidak mengingkari ada saudara kita yang memulai isyarat itu di tengah dalam bacaan tertentu, silakan saja. Yang jelas yang tidak sunnah, maksudnya menyelisih sunnah adalah dia tidak tasyahud sama sekali, atau dia baca tasyahud tapi dia tidak mengacungkan jari ini, atau tidak berisyarat jari telunjuk seperti itu. Itu berarti dia tidak sunnah. Adakah seperti itu? Ada jemaah sekalian. Karena insya Allah saya pernah ngelihat itu ya, waktu di tanah haram itu kan orang macam-macam itu kan ya. Gitu ya, di Mekah orangnya macam-macam. Ternyata ada juga yang tidak, jadi lurus gini saja, jadi hanya menghamparkan telapak tangan kanan gitu di atas paha kanan, tapi tidak begini. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tadi apa Pak? Untuk saat telunjuk matanya menuju ke isyarat telunjuk ya. Baik, matanya saat isyarat jari di dalam tasyahud awal dan akhir itu bukan pada tempat sujud, tapi pada isyarat jari. Sekali lagi pada isyarat jari, ya seperti itu. Karena Nabi kita dalam suatu hadis waroma bibasorihi ilaiha. Jadi Nabi isyarat dengan jari, kemudian Nabi meletakkan pandangannya pada isyarat jari tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh sahabat Nabi yang lain, la yujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi pandangan Nabi tidak melewati isyaratnya. Jadi yang beliau pandangi adalah isyarat. Jadi tidak melewati isyarat. Contohnya di tempat sujud, tidak demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya sholat itu pandangannya pada tempat sujud. Kecuali kalau pas lagi sujud kita nggak mungkin memandang pada tempat sujud ya Pak ya. Tapi pada depan mata gitu. Karena disebut tempat sujud adalah tempat jatuhnya dahi itu tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika tasyahud awal dan akhir. Itu adalah pandangannya pada jari-jari. Mungkin ada yang berkata jamaah sekalian, bahwasannya apa sih hikmahnya ada sunnah isyarat dalam tasyahud awal dan akhir? Hikmahnya adalah untuk bisa mewujudkan tauhid jamaah sekalian. Jadi untuk mewujudkan tauhid. Jadi pada hakikatnya adalah tauhid, jari tauhid ini. Isyaratnya adalah jari tauhid. Tuhan yang kita ibadahi dan kita sembah hanya satu gitu ya. Jadi tidak dua. Ya seperti itu jamaah sekalian. Dan dari
esensi dari isyarat ini tauhid, maka para ulama berbeda pendapat menentukan kapan ini memulainya. Nah, ada yang mulai dari asyhadu alla la ilaha illallah, ada yang illallah. Jadi karena lihat dari esensinya adalah bertauhid ini satu ini. Jadi demikian. Tadi antum nanya apa, Pak? Yang Ana bilang ntar dulu, Pak. Ya lupa pada antum. Antum ingat dulu. Ini masalah niat dan bersolat. Ketika dari Jeddah itu menuju Mekah, kemudian siang itu, bahwa kita sholat di hotel, kecapean tidur. Nah, semua sholat asar. Nah, itu saya jadi imam. Yang lain ngomong. Saya pikir itu maghrib. Waktu saya pikir maghrib, saya bacanya keras. Dan 3 rakaat. Itu di mana, Pak? Di hotel di Mekah. Oh, di hotel di Mekah. Saya belakang juga sebut subhanallah. Kan udah tidur tadi dari belakang kayak mau tidur. Saya pikir udah ini maghrib. Air saya tahan di udah saya diri lagi selengkapin 1 rakaat lagi, terus saya assalamualaikum. Jadi 4 rakaat asar. Tapi hati saya maghrib. Oh, baik. Bagaimana itu? Baik. Ada orang yang awalnya niatnya sholat maghrib. Di waktu asar dia salah niat, dia niatnya sholat maghrib, kirain sudah waktu maghrib gitu ya. Emang karena enggak itu ya? Lah, antum sudah sholat asar belum, Pak? Anak-anaknya. Antum sudah sholat asar belum? Belum. Berjamaah itu belum satu. Antum sendiri, mohon maaf, antum sendiri sudah sholat asar belum? Belum, waktu itu belum sholat asar. Belum, Jadi baru sadar belum karena dari tidur. Nah, bangun tidur, antum pikir itu udah waktu maghrib. Iya, saya pikir udah maghrib. Tadi Nah, asar saya pikir. Oke, sebentar. Ketika antum bangun maghrib, kemudian sholat yang antum niatkan pertama kali sholat apa? Saya biasanya kan dulu pakai usolli, sekarang nggak pakai usolli. Saya Iya. pikir Antum usolinya maghrib. Maghrib. Nah, berarti jawabannya kurang tepat, Pak. Karena sholat itu harus dilakukan secara berurutan. Seandainya antum termasuk orang yang ada uzur, ya karena ketiduran, sehingga waktu asar bablas sampai maghrib, berarti antum belum sholat asar, bangun di waktu maghrib, seandainya maghrib ya. Maka yang haruslah antum lakukan dulu ya bukan maghrib, walaupun itu waktu maghrib, tapi yang dilakukan adalah sholat asar dulu. Nah, ini yang pertama, Pak. Tapi ala kulli hal, intinya antum menjelaskan tentang kasus antum. Ini Ana tadi yang pertama meluruskan dulu ya. Tentang kasus antum yang antum ternyata malah melakukan sholat maghrib dulu di waktu asar. Ternyata ini adalah waktu asar, padahal niat pertama adalah sholat maghrib. Maka kita katakan sholat antum maghribnya tidak sah, asarnya juga tidak sah. Terus konsekuensinya gimana? Antum harus ngulang, Pak. Harus ngulang. Karena sholat itu harus diniati dari awal. Kalau antum mengganti niat dari awal, di tengah sholat, antum awalnya maghrib, udah saya ganti ini asar. Ana pengennya awalnya 3 rakaat, jadi 4-in aja. Oh, nggak bisa, nggak boleh, Pak. Saat itu maghrib antum tidak sah karena memang belum waktunya, ya gitu ya. Kemudian yang kedua, asarnya juga tidak sah karena antum tidak niati dari awal. Solusinya ngulang maning, nah, gitu. Baleni maning gitu. Makmum yang di belakang sah. Makmumnya sah dia, insya Allah. Makmum yang di belakang ikuti antum sah, dan makmumnya juga ada ini, ya. Seandainya dia mengetahui imam itu salah, pas sholat yang dipelanin bacaannya oleh imam seperti sholat zuhur dan asar, kemudian imam itu mengeraskan bacaannya. Imam mengeraskan bacaannya. Begitu juga ketika imam yang mengeraskan bacaannya, namun imam malah memelankan bacaannya, menyamarkan bacaannya. Enggak usah baca subhanallah. Enggak usah baca subhanallah. Ya sudah, hanya sunnah saja itu. Jadi tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi membaca jahar dan sir itu hukumnya hanya sunnah. Baca jahar di tempat sholat yang jahar, dibaca sir di waktu sholat yang sir, ini hanya sunnah. Yang kalau diselisihi maka saat itu nggak usah subhanallah. Ya. Ya? Diam aja berarti ya. Tidak perlu bilang apa sih? Tidak perlu tasbih. Diam aja. Nah, ketika imam PD baca kenceng sholat asar misalnya, karena itu waktunya mungkin gelapnya karena udah mendung gitu ya, mendung. Nah, dalam keadaan begitu ya sudah, ya
Di imam, misalnya kan imam baca waladhdallin, kita nggak usah baca keras. Kita nggak usah baca amin juga, biar dia tahu salah gitu. Nanti ketika dia tahu kan, maka saat itu dia akan memelankan di suratnya. Nah, kita saat itu tetap wajib baca Al-Fatihah. Kan itu imam mengeraskan bacaannya, ya nggak apa-apa kita baca Al-Fatihah juga. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Sholat tarawih. Iya, Pak. Tarawih, Ustaz, ini bacaan dari awal sampai itu lewatin surat ini Iqra. Setelah Iqra, selesai Iqra kan sujud sahwi. Itu biasa sujud sahwi dari kita. Kalau di Indonesia ngajakin sujud sahwi takut. Baik. Baik. Ketika kita membaca surat Iqra atau surat Al-Alaq, di akhir surat itu ada sujud tilawah, bukan sujud sahwi, Pak. Sujud tilawah gitu ya. Nah, itu hukum sujud tilawah adalah sunnah, seperti nanti insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan ya, karena belum waktunya ya. Itu hukumnya sunnah. Seandainya kita membaca kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib, kita sujud, itu yang terbaik. Kalau kita tidak sujud juga tidak mengapa. Jadi demikian. Nah, saat kita sujud di akhir surat yang saat itu kita ingin ruku, maka caranya bisa lebih dari satu. Caranya dua bisa aja, Mas. Caranya adalah kita sebelum ruku kita langsung sujud tilawah. Sujud tilawah. Baca sajadah wajhi lillazi dan seterusnya gitu. Kemudian setelah itu kita naik, Allahu Akbar, naik, berdiri langsung. Setelah itu kita ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, habis itu sujud. Atau boleh juga dengan yang pendapat yang lain mengatakan suatu riwayat bahwasannya sujud tilawah itu sudah bisa juga tidak kita lakukan karena sebentar lagi akan sujud di dalam sholat. Jadi diniati dua itu juga tidak mengapa. Paham tidak, Pak? Kan dikit lagi mau sujud ini. Ya sudah, dalam keadaan begitu ya tidak perlu sujud tilawah. Jadi sujud tilawah dan sujud sholat itu digabung saja di situ. Jadi demikian, wallahu a'lam. Haji atau umroh itu kan imamnya suka panjang geraknya, terus dia sujud, pengen nggak tahu sujud tilawah itu. Kita ikut sujud. Sujud dan gak usah ngangkat tangan. Sujud tilawah di dalam sholat itu tidak perlu ngangkat tangan. Imam takbir kita ngikut aja. Allahu Akbar langsung sujud. Jadi tidak ngangkat tangan begini. Imam takbir kita takbir. Masalah ini bukan yang kita nggak dengar itu suara imam, ya. Masuk nggak dengar, Pak? Nggak dengar waktu itu. Ada yang sujud, ada yang enggak, ada yang saya juga nggak yakin itu sujud tilawah bukan. Nah, ketika baik. Karena begitu luasnya banyak ya. Ya ini fenomena ya, seharusnya kalau kita sering baca Al-Quran kita akan tahu ini adalah bacaan. Ini bacaan ketika sujud. Sama seperti kita tahu sering membaca juz amma sehingga tahu di akhir surat Iqra atau Al-Alaq itu ada sujudnya. Nah, seperti itu juga kalau kita tahu jamaah sekalian bacaan sujud. Terus yang kedua, ini menjadi PR bagi kita. Mungkin bisa jadi kita sholat itu lalai pikiran kita gitu ya, sehingga nggak mendengarkan bacaan imam. Kalau di haram itu orang walaupun banyak jumlahnya itu suaranya jernih jelas gitu. Jadi bener nggak, Pak? Jernih jelas ya, Pak? Nah, mungkin konsentrasi dan juga kekhusyuan kita yang harus benar-benar di sama. Madinah juga jelas suaranya, Pak. Nah, bisa jadi karena itu. Dan biasanya para imam sholat itu sebelum sholat, ketika dia nanti contohnya kalau sholat subuh ya, yang bacanya tuh panjang gitu ya. Ketika dia ingin melakukan sujud tilawah nanti di dalam sholat, karena dia niatnya akan membaca bacaan yang ada sujudnya gitu ya, dan dia akan sujud tilawah, dia biasanya ngomong dulu, ngomong sebelum takbiratul ihram gitu ya, dia ngomong dulu ya gitu ya. Nah, tujuannya agar makmum itu tidak kebingungan. Jadi seperti itu. Seandainya ada makmum yang nggak ngerti, dikiranya ruku, dia ruku, ya sudah, ketika melihat yang lain itu pada sujud tinggal langsung sujud aja. Dia bukan termasuk orang yang salah karena yang namanya nggak tahu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena
kemampuan saya, ilmu saya juga terbatas. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi ana dan juga bagi antum semua. Kalau ada yang benar, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang keliru, ada yang lupa, itu adalah murni dari saya dan juga dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ana tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.